Bertemu kembali di channel YouTube Ismantoro Info. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview, berbagi pengalaman dan sama-sama belajar mengenai cara beternak ikan hias jenis Channa asiatica. Ini dia ikannya. Ini merupakan salah satu tahap awal ya dalam kita melakukan ternak. Ini masih proses perjodohan ya. Jadi untuk tahap-tahapnya biasanya saya pertama tempat ya, ini akuarium. Untuk akuariumnya ini hanya menyesuaikan tempatnya ya. Ini ada di atas rak sepatu ini akuariumnya. Untuk yang ini akuariumnya ini ukurannya ini panjang 92 cm, lebar 38 cm, dan tinggi ini 40 cm ya. Ini kita istilahnya hanya memanfaatkan tempat ya. Ini ada space tempat lalu kita gunakan untuk breeding ataupun ternak ya. Itu untuk akuariumnya. Berikutnya kita persiapkan tempatnya dahulu. Ini kita sebelum ikan kita masukkan, ini biasanya saya siapkan tempatnya dahulu beberapa minggu sebelumnya, biasanya minimal 2 minggu sebelumnya. Jadi kita kasih, kalau yang jenis ini ya, ini kita kasih pasir malang warna hitam dengan ada serabut-serabut itu raffia ya, tali raffia ya, plastik itu biasanya saya gunakan yang warna hijau, dan kita buat serabut lalu kita ikat di batu dan kita buat tenggelam seperti itu. Nah, yang belakang itu ada tanaman ya, tanaman air itu. Nah, coba kita lihat dari sini ya, tapi ini agak berlumut yang sini ya. Nah, itu belakang itu. Nah, itu agak kelihatan tuh. Ini kita masukkan airnya itu sampai penuh seperti ini ya. Ya tidak penuh tapi sampai cukup tinggi, sampai batas sekotet itu ya. Ini kalau saya ini sedang akuarium ini saya gunakan belakang background skotlet atau stiker warna biru, dan atasnya juga ini biru sama hitam. Ini sebenarnya selera ya, tapi hitam sama biru untuk asiatica jenis ini cukup berpengaruh ya menurut saya ya, warnanya jadi lebih bagus. Kalau yang jenis merah biasanya pakai pasir malang, kalau asiatica yang jenis red strip itu biasanya pakai pasir silika bawahnya, lalu backgroundnya putih biasanya kalau saya ya, tergantung selera ya, tiap orang kadang beda-beda. Nah, ini kita masukkan air itu biasanya saya tunggu 2 minggu, nanti minimal lah, sebenarnya lebih lama lebih bagus, akan sampai berlumut ya. Ini kemarin memasukkan ikannya pun sudah berlumut ini. Lalu tahap berikutnya yaitu memasukkan ikan, tapi ya ada yang langsung dimasukkan, ada juga yang disekat dahulu lalu dipantau pada saat pertemuan itu ataupun pada saat kedua ikan ini bertemu ya. Itu kita pantau apakah berkelahi parah atau apa bahkan tidak berkelahi, tapi biasanya tetap berkelahi ya. Nah, ini kita lihat sirip atasnya itu sobek-sobek. Ini yang betina ya, ini yang jantan. Ini sobek-sobek ini. Sobek. Ini belakangnya juga kemarin parah ini, tapi ini sudah mulai sembuh ya. Nah, itu wajar lah untuk
perjodohan ataupun untuk ternak itu wajar. Atau mungkin kapan-kapan kalau kita melakukan perjodohan lagi, pada saat memasukkan pertama kita lihat seperti apa ya. Tekniknya macam-macam ya, ada yang langsung dipertemukan, ada yang disekat dahulu, sekat pakai kaca akuariumnya, ada yang pakai dimasukkan ke kayak semacam lingkaran dengan streaming, jadinya salah satu dimasukkan ke dalam, macam-macam ya. Kalau yang ini kemarin langsung, jadi seperti ini langsung saya masukkan duanya bebarengan ya. Tapi ya alhamdulillah dia berkelahi tapi tidak terlalu parah, dan alhamdulillah sekarang sudah berjodoh ini, walaupun hasilnya ya sobek ini bawah belakangnya hancur juga. Tapi tetap dipantau ya, ibaratnya pertama kali kami dimasukkan itu dipantau kira-kira seperti apa. Kalau dia tidak terlalu parah ya dibiarkan, tapi kalau parah ya kita pisah lagi, kita ambil lagi atau kita sekat di karakteristik ikan yang berbeda-beda. Itu memasukkannya ya. Lalu untuk pemilihan ikannya, jadi kalau saya ya biasanya memilih ikan dahulu. Yang pertama kan memang harus jantan dan betina. Ini yang betina, ini yang jantan. Kapan-kapan saya bikin video mengenai perbedaan antara jantan dan betina ya, atau cara membedakan antara ikan yang jantan dan betina. Mungkin itu perlu pembahasan khususnya mengenai cara membedakannya. Dan berikutnya yaitu mengenai, kalau saya ukuran, kalau ini belum terlalu besar ya, ini ukurannya baru sekitar 20 cm. Kalau lebih maksimal hasilnya itu menurut pengalaman saya yang udah di atas 25 cm ya, untuk jenis asiatica ya. Ya menurut pengalaman, kalau ya tergantung berbeda-beda ya, itu hasilnya lebih banyak, anakannya akan lebih banyak. Ini baru sekitar 20 cm. Dan ketika ini segera bertelur, biasanya kalau masih 20 cm atau 20 cm ke bawah itu belum banyak ya anakannya. Tapi ada faktor plusnya, ketika kita menjodohkan yang di bawah 20 cm atau 20 cm ke bawah ya, itu ya ikannya pertama kalau kualitasnya sama ya itu akan lebih murah, jadi resiko menanggung ketika gagal menjodohkan juga resikonya atau itu lebih minim, karena biasanya ikan yang udah besar itu kan lebih mahal dibandingkan yang kecil ya, dengan kualitas yang sama ya. Berikutnya tentang kualitas ya, kalau saya biasanya memilih kualitas ya jodohkan ya, diharapkan dengan kualitas indukan yang bagus, anakannya juga bagus. Dan ini ya kalau menurut saya ini sedang ya lumayan bagus ya, ini ya lumayan bagus ini. Istilahnya untuk asiatica ini titik-titik ini ya, ini cukup banyak ini, banyak sekalian, bahkan sampai depan ini, sampai ke kepalanya ini ya, sampai ke pipi, ada yang sampai ke mendekati mulut ini malah. Ini pemilihan indukan ya, itu lebih bagus memilih indukan yang dengan kualitas yang bagus ya. Atau mungkin untuk video tentang bagaimana kualitas jenis asiatica yang bagus itu bagaimana, ataupun spek-speknya seperti apa, ataupun poin-poin tentang jenis asiatica yang bagus seperti apa, itu mungkin juga pembahasan tersendiri ya, karena itu juga panjang dan lama juga, apalagi kalau kita ngobrol dengan sesama pecinta ikan ya, itu bisa sangat lama sekali, poin-poinnya juga cukup banyak. Nah, tapi ini secara umum ya, ini lumayan bagus. Nah, ini lumayan bagus nih, banyak sekali. Kalau di sini namanya nih ketombenya ya, itu bertebaran cukup banyak. Nah, ini
Ini ternyata ini yang betina ini sudah mulai birahi nih, tapi yang jantan belum merespon. Nah ini kalau yang jantan sudah mulai merespon, ini sudah mulai membentuk bola ini biasanya, tapi ini sepertinya yang jantan belum begitu birahi ya. Ya, betina tadi yang sudah mulai bergoyang-goyang. Apa tahap berikutnya setelah jodoh seperti ini ya, ini kita tinggal menunggu. Kalau berjalan lancar ini tinggal menunggu dia membola. Nah ini bergoyang seperti ini. Nanti kalau ini juga bergoyang, yang jantan yang tidak bergoyang ini akan membentuk bulatan, atau bahasa di sininya ngebal ya, atau ngebola. Setelah itu akan bertelur dan kita tahap-tahap berikutnya. Ini istilahnya baru selesai tahap perjodohan ya. Ini, dan alhamdulillah sudah berjodoh, aman, akur, sudah tidak berkelahi lagi. Mungkin itu ya review singkat mengenai tahap-tahap ya. Ini tahap awal ya, istilahnya dalam kita beternak ataupun bending Cana Asiatica, ini jenis WS ya. Mungkin sekian dulu ya video kali ini, nanti kita sambung lagi dan kita lihat perkembangannya. Ini ada juga di akuarium yang lain yang jenis Asiatica jenis red ya, nanti kapan-kapan saya bikin videonya. Sudah berjodoh juga. Mungkin sekian dulu ya video kali ini. Silahkan simak video-video saya di channel YouTube Ismandor Info, atau nanti saya tuliskan di link deskripsi bawah ya. Jika ingin melihat-lihat tentang ikan, di deskripsinya ini saya tuliskan, tekan-tekan tinggal klik saja. Ada beberapa video mengenai treatment dan yang lain-lainnya. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismandor Info.